Pernah nggak sih Anda punya ide yang rasanya brilian banget? Sebuah inovasi yang Anda yakin, wah ini bisa mengubah dunia. Tapi ada satu pertanyaan besar yang bikin was-was. Beneran ada yang betul nggak ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah sebuah alat super ampuh yang bisa memastikan ide Anda itu bukan cuma jadi angan-angan, tapi jadi solusi yang dicari-cari orang. Coba deh, perhatikan angka ini. 72%. Menurut sebuah studi strategi global, sebesar itulah tingkat kegagalan inovasi produk baru. Betul, Anda tidak salah dengar. Lebih dari 7 dari 10 produk yang diluncurkan dengan semangat 45, ujung-ujungnya gagal total di pasaran. Ini tuh kayak kuburan massal buat ide-ide hebat. Angka 72% tadi itu kan ngeri banget ya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang super penting. Yuk kita gali lebih dalam. Kenapa sih begitu banyak ide cemerlang yang dieksekusi dengan baik pula, akhirnya malah kandas di tengah jalan? Sebenarnya apa yang mereka lewatkan? Jawabannya ternyata simple banget, tapi sering banget kita lupakan. Penyebab kegagalan terbesar itu bukan karena produknya jelek atau pemasarannya kurang. Masalahnya adalah kita seringkali bikin kunci yang super canggih tapi buat gembok yang salah. Ada ketidakcocokan yang fundamental antara solusi yang kita tawarkan dan masalah nyata yang dihadapi pelanggan. Nggak nyambung gitu loh. Tapi tenang, jangan panik dulu. Ada kok cara untuk menghindari jebakan ini. Dan disinilah kita kenalan sama senjata rahasia ciptaan Alexander Osterwalder, kanvas proposisi nilai. Ini adalah alat yang dirancang khusus untuk membangun jembatan yang kokoh, menghubungkan antara produk kita dan pelanggan kita. Hebatnya kanvas ini tuh ada di kesederhanaannya. Coba bayangkan, kanvas ini cuma dibagi jadi dua bagian utama. Ada sebuah kotak yang mewakili produk Anda dan sebuah lingkaran yang mewakili pelanggan Anda. Misinya cuma satu, menciptakan kecocokan yang sempurna antara keduanya. Simpel kan? Nah, pertanyaannya kita harus mulai dari mana? Aturan mainnya cuma satu, dan ini penting banget. Selalu mulai dari sisi kanan kanvas, yaitu si lingkaran, si pelanggan. Sebelum kita mikirin produk, kita harus jadi detektif dulu. Kita harus menyelami dunia mereka, memahami setiap detail kehidupan mereka. Elemen pertama yang kita intip adalah tugas pelanggan atau customer jobs. Jangan salah ya, jobs di sini bukan cuma soal pekerjaan kantor. Ini lebih luas lagi. Ini adalah semua tujuan yang ingin dicapai pelanggan. Bisa fungsional, contohnya pindah dari titik A ke B. Bisa sosial, kayak terlihat keren di depan teman-teman. Atau bahkan emosional, seperti merasa aman waktu belanja online. Selanjutnya, kita gali kesulitan atau pains. Ini nih, semua duri dalam daging buat pelanggan. Segala hal yang bikin mereka frustrasi, kesel, atau cemas. Coba bayangkan antrian panjang yang bikin bete, proses pembayaran yang ribetnya minta ampun, atau rasa was-was nungguin paket yang gak datang-datang. Nah, itu semua adalah pains. Dan yang terakhir di sisi pelanggan adalah keuntungan atau gains. Ini adalah mimpi dan harapan mereka. Nah, ini yang sering salah kaprah. Gains itu bukan sekedar kebalikannya pains loh. Kalau painsnya adalah pembayaran yang ribet, gainsnya itu bukan cuma pembayaran yang nggak ribet, tapi mungkin pengalaman bayar yang super mulus sampai rasanya kayak sulap atau malah dapat cashback. Oke, setelah kita kepoin dunia pelanggan sampai ke akar-akarnya, sekarang waktunya kita pindah ke sisi kiri kanvas, ke peta nilai. Anggap aja ini adalah momen di mana kita merancang produk kita sebagai jawaban yang paling pas dan presisi untuk semua hal yang baru aja kita pelajari tentang pelanggan. Bagian ini mungkin yang paling gampang ya, produk dan layanan. Di sini kita tinggal daftar aja semua yang kita tawarkan. Mau itu aplikasi, jasa, atau barang fisik. Anggap aja ini adalah amunisi yang kita siapkan untuk membantu pelanggan kita. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Kita mulai hubungkan titik-titiknya. Pereda kesulitan atau pain relievers adalah fitur dari produk kita yang secara spesifik dirancang untuk menghilangkan pains pelanggan. Jadi, kalau pain-nya tadi adalah pembayaran yang ribet, pain reliever-nya adalah fitur pembayaran sekali klik. Klop! Dan yang melengkapi peta nilai kita adalah pencipta keuntungan atau gain creators. Inilah fitur-fitur yang secara langsung mewujudkan gains yang dimimpikan pelanggan. Kalau mereka pengen merasa tenang karena bisa melacak pesanan, fitur live tracking di peta itulah gain creators-nya. Ini menegaskan satu prinsip emas, setiap fitur yang kita buat harus punya tujuan yang jelas untuk pelanggan, nggak boleh asal-asalan. Teori aja nggak cukup kan? Biar makin kebayang, yuk kita lihat gimana kerangka kerja ini dipakai di dunia nyata. Kita akan bedah salah satu perusahaan yang benar-benar mengubah industri, Uber.
Coba kita lihat kasus Uber. Di sisi profil pelanggan, kesulitannya apa? Susah cari taksi tengah malam, bayar pakai uang tunai itu ribet. Nah, lihat gimana peta nilai Uber menjawabnya. Susah cari taksi, Uber kasih ketersediaan pengemudi 24 jam non-stop. Bayar ribet, solusinya pembayaran otomatis pakai kartu kredit. Terus untuk keuntungannya, penumpang pengen tahu kapan mobilnya sampai, Uber kasih pelacakan langsung di peta. Ini nih, contoh kecocokan yang sempurna. Setiap masalah dan keinginan pelanggan dijawab tuntas dengan solusi yang spesifik. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran paling mendasar yang bisa kita bawa pulang dari alat yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa ini? Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, inilah dia. Inovasi sejati itu nggak lahir di ruang rapat yang dingin dengan ide-ide dari langit. Inovasi lahir dari empati yang mendalam terhadap dunia pelanggan. Fokus kita bukan lagi gimana cara bikin produk baru, tapi bergeser menjadi gimana cara kita menyelesaikan masalah nyata untuk orang-orang nyata. Terus gimana cara mulainya? Prosesnya jelas banget. Pertama, pilih target pelanggan Anda secara spesifik. Jangan terlalu luas. Kedua, lakukan riset, ngobrol sama mereka. Benar-benar petakan dunia mereka. Ketiga, baru deh setelah itu Anda rancang produk sebagai jawabannya. Dan yang paling penting, langkah keempat, uji asumsi Anda ke lapangan. Ini bukan proses sekali jadi ya, tapi sebuah siklus untuk terus-menerus menyempurnakan kecocokan itu. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Dengan alat ini di tangan Anda, dengan kerangka kerja untuk berempati dan berinovasi, masalah pelanggan mana yang akan Anda pilih untuk diselesaikan pertama kali? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang luar biasa.